Oke, pernah nggak sih Anda kepikiran, kenapa ya ada perusahaan yang bisa melesat jauh banget di depan, sementara yang lain kayaknya ketinggalan, padahal teknologinya sama aja? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasianya berdasarkan buku Radically Human. Ini bukan soal gadget baru loh, tapi soal cara berpikir dan berinovasi yang benar-benar beda. Kita langsung aja ke intinya ya. Lihat angka ini, 5 kali lipat. Angka ini dia akar masalah yang lagi kita hadapi. Ini nunjukin ada gap performa yang luar biasa besar antara para jawara teknologi sama yang lainnya. Sebuah kesenjangan yang dipicu oleh percepatan teknologi yang gila-gilaan belakangan ini. Dan jangan salah, ini bukan beda tipis-tipis ya. Kita ngomongin soal jurang yang dalam banget. Pertumbuhan pendapatan para pemimpin teknologi ini 5 kali lebih cepat. Coba bayangin deh, keunggulannya itu segede apa? Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Apa sih rahasia mereka? Dan yang lebih penting lagi, gimana caranya kita bisa belajar dari mereka biar nggak makin ketinggalan? Gara-gara pandemi kemarin, semua orang kan dipaksa pakai teknologi. Kebanyakan perusahaan pakai teknologi itu cuma buat, ya, sekedar bertahan hidup aja, sebagai penyelamat. Tapi, para pemimpin ini beda. Mereka melihatnya sebagai mesin untuk inovasi, untuk tumbuh lebih kencang lagi. Coba deh lihat grafiknya. Ini menarik banget. Sebelum pandemi, gapnya itu udah ada, 2 kali lipat. Tapi lihat apa yang terjadi setelahnya, boom! Meledak jadi 5 kali lipat. Ini bukan cuma angka loh, ini alarm buat kita semua yang menunjukkan betapa pentingnya buat mengerti apa sih yang mereka lakukan secara berbeda. Jadi kuncinya tuh di sini. Masalahnya bukan punya teknologi atau enggak, tapi gimana cara pakainya. Perusahaan yang ketinggalan itu menganggap teknologi cuma sebagai alat, satu-satu terpisah. Nah, para pemimpin ini, mereka menenun teknologi itu jadi satu kesatuan sama bisnis mereka. Jadi kayak sistem yang hidup, di mana manusia dan mesin kerja bareng tanpa hambatan. Oke, sekarang kita coba bedah lebih dalam gimana fondasi ini dibangun. Ternyata, rahasianya itu ada di cara mereka memahami dan, ya, merangkul sebuah tahap baru dalam hubungan kita dengan mesin. Jadi hubungan kita sama AI itu berevolusikan. Dulu ada otomatisasi, mesin gantiin kerjaan manusia yang repetitif. Terus ada augmentasi, mesin ngebantu kita kerja lebih cepat, lebih pintar. Tapi tahap yang sekarang, yang disebut radically human, ini jauh lebih dari itu. Ini soal kolaborasi sejati. Manusia dan mesin itu udah kayak rekan satu tim. Jadi, radically human itu apaan sih sebenarnya? Intinya, ini soal kita mulai mengajukan pertanyaan yang sama sekali beda soal inovasi. Nah, ini dia pergeseran mindsetnya yang paling penting. Puluhan tahun kita tuh pusing sama pertanyaan lama. Bisa nggak sih mesin mikir kayak manusia? Pendekatan baru ini ngebalik pertanyaannya. Jadi, gimana ya caranya kita pecahin masalah dengan menggabungkan kekuatan unik manusia dan kekuatan super mesin? Pertanyaan ini jauh lebih powerful kan? Jadi bisa kita simpulkan definisinya gini, radically human itu bukan tentang bikin mesin jadi mirip manusia. Justru sebaliknya, ini tentang bikin teknologi yang dirancang khusus untuk bekerja bareng kekuatan unik kita sebagai manusia. Kreativitas kita, keahlian kita, dan intuisi kita. Oke, teorinya keren, tapi praktiknya gimana? Nah, perusahaan-perusahaan jawara ini ternyata pakai sebuah kerangka kerja praktis yang disebut IDEAS untuk menerapkan pendekatan ini. IDEAS itu singkatan dari intelligence, data, expertise, arsitektur, dan strategi. Anggap aja ini kayak peta jalannya. Intelligence itu soal gimana kita menyatukan kecerdasan buatan sama kecerdasan kita. Data, ya jelas, itu bahan bakarnya. Expertise, nah ini elemen manusianya yang super penting, nanti kita bahas. Arsitektur, ini yang mastiin semuanya nyambung. Dan strategi, yang ngasih arah semuanya. Jadi ini kerangka buat bangun bisnis di mana keahlian manusia itu jadi jantung dari sistem cerdasnya. Yuk kita lihat contoh nyata dari pilar expertise atau keahlian. Ambil contoh Etsy. Itu loh, marketplace buat barang-barang kerajinan tangan. Mereka punya tantangan gede. Gimana caranya ngasih rekomendasi produk berdasarkan gaya atau style yang kan subjektif banget? Dan disinilah letak kejeniusannya. Mereka sadar nggak bisa cuma mengandalkan data angka doang. Jadi mereka ngajak para ahli merchandise mereka, manusia beneran, buat ngajarin si AI, ngajarin konsep abstrak kayak gaya boho atau vintage. Jadi keahlian manusialah yang jadi kuncinya. Dan hasilnya, pendapatan mereka naik drastis. Nah, ini dia contoh nyata pendekatan radically human. Nah, sekarang gimana kalau kebalikannya? Apa yang terjadi kalau kita cuma ngandelin mesin aja? Coba lihat kasus Starsky Robotics. Ini perusahaan truk otonom yang kelihatannya menjanjikan banget, tapi akhirnya gagal. Kenapa? Pendirinya sendiri mengakui
AI mereka, secanggih apapun, nggak bisa mengatasi hal-hal aneh dan nggak terduga di jalanan. Hal-hal yang nggak pernah ada di data latihan mereka. Situasi-situasi aneh kayak gini tuh namanya edge cases. Misalnya, ban pecah, ada hewan tiba-tiba nyebrang, atau cuaca yang super aneh. Mesin itu bingung kalau ketemu ginian. Tapi manusia, kita jagonya beradaptasi sama hal-hal kayak gini. Ini bukti nyata kenapa elemen manusia itu nggak tergantikan. Oke, jadi mari kita tarik benang merahnya. Kita mulai dari masalah gap performa yang gede banget, dan sekarang kita jadi tahu kalau solusinya ada di pendekatan yang justru berpusat pada manusia. Ingatkan angka ini 5 kali lipat. Gap yang kita bahas di awal tadi. Intinya adalah ini bukan takdir. Ini adalah hasil dari pilihan. Para pemimpin itu memilih jalan yang beda. Sebuah pendekatan yang, pada dasarnya jauh lebih manusiawi. Radically human. Dan inilah kesimpulan utamanya. Rahasianya itu bukan cuma punya teknologi yang lebih canggih. Rahasianya adalah pendekatan radically human yang membuka keunggulan kompetitif, inovasi yang sesungguhnya, dan bahkan pekerjaan yang lebih bikin kita puas. Pada akhirnya, ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan penting untuk direnungkan. Saat kita membangun masa depan, tujuan kita itu apa sih? Mau bikin manusia buatan? Atau mau bikin teknologi yang justru lebih manusiawi, yang menguatkan keunikan kita? Jawaban kita atas pertanyaan ini bakal menentukan segalanya.